Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester dari paper-paper yang sudah kami baca. Dan saya Maulana Yusron akan membacakan dari paper 1 sampai 5. Yang pertama, a survey on the use of AI and ML for fighting the COVID-19 pandemic. Dengan masalah penelitian peran AI atau ML dalam memerangi pandemi COVID-19. Konteks penelitian ini yaitu studi yang berfokus pada konteks negara tertentu atau dengan perspektif global, jenis dan volume kumpulan data, metodologi, algoritma, atau teknik yang diadopsi dalam prediksi atau proses diagnosis, dan memetakan algoritma atau teknik dengan tipe data yang menyoroti prediksi atau klasifikasi mereka untuk ketepatan. Metode penelitian, dampak penerapan kecerdasan buatan atau AI telah menciptakan perubahan paradigma dalam perawatan kesehatan. Dari deteksi penyakit untuk peramalan pandemi, penggunaan AI di mana-mana telah terbukti menjanjikan di bidang kesehatan. Pembahasan penelitian, virus corona baru-baru ini, COVID-19 telah memberikan tantangan bagi para peneliti dan profesional kesehatan. Oleh karena itu, para peneliti mencari bantuan dari AI untuk melawan yang terbaru pandemi COVID-19. Dalam artikel lulusan ini, kami bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pekerjaan penelitian yang berfokus pada penggunaan dan penerapan AI dan pembelajaran mesin untuk melawan COVID-19. Kesimpulannya, makalah ini menyajikan tinjauan sistematis untuk mengeksplorasi AI dan ML teknik dalam memerangi pandemi COVID-19. Sebanyak 35 penelitian artikel ditinjau. Makalah ini dianalisis dan dibandingkan dalam berbagai dimensi termasuk tipe data, fitur input, AI teknik atau algoritma klasifikasi pembelajaran mesin, juga sebagai tujuan mereka. Secara keseluruhan, ada 3 kontribusi utama dari pekerjaan kita. Pertama, kami telah memberikan ringkasan temuan di tujuan, sumber data, tipe data, dan volume. Kedua, kita telah menjelajahi teknik AI yang mencakup berbagai pembelajaran mesin dan teknik jaringan saraf dalam di lapangan dan membandingkannya. Hasil mempertimbangkan beberapa metrik evaluasi populer. Akhirnya, kami telah mengidentifikasi beberapa masalah penelitian berdasarkan analisis kami dan memperkenalkan arah baru yang sesuai untuk penelitian masa depan. Yang kedua, an encoder-decoder based method for COVID-19 lung infection segmentation. Masalah penelitian kebaruan penyakit COVID-19 dan kecepatan penyebarannya telah menciptakan kekacauan besar. Dorongan di antara para peneliti di seluruh dunia untuk mengeksploitasi semua sumber daya dan kemampuan untuk memahami dan menganalisis karakteristik virus corona dalam hal cara penyebarannya dan inkubasi virus waktu. Ujian metode penelitian, makalah ini mengusulkan metode berbasis pembelajaran mendalam multitugas untuk segmentasi infeksi paru-paru menggunakan gambar CT scan. Metode yang kami usulkan dimulai dengan mengelompokkan daerah paru-paru yang dapat terinfeksi. Pembahasan pembelajaran multitugas yang digunakan dalam makalah ini memungkinkan kita untuk mengatasi kekurangan data berlabel. Selain itu, aliran multi-input memungkinkan model untuk melakukan pembelajaran pada banyak fitur yang dapat meningkatkan hasil untuk mengevaluasi metode yang diusulkan. Banyak fitur telah digunakan, selain itu dari eksperimen, metode yang diusulkan dapat menyegmentasikan infeksi paru-paru dengan kinerja tingkat tinggi bahkan dengan kekurangan data dan gambar berlabel. Kesimpulannya, dalam makalah ini metode segmentasi infeksi paru-paru untuk COVID-19 telah diusulkan. Berdasarkan jaringan encoder-decoder pada gambar CT scan, mengeksploitasi teknik visi komputer untuk mengidentifikasi daerah yang terinfeksi paru-paru untuk pasien COVID-19. Karena kekurangan data saat ini, pembelajaran multitugas telah dilakukan termasuk penggunaan 2 aliran sebagai input dari model pembelajaran mendalam, juga menggunakan fitur visi komputer seperti struktur dan komponen tekstur gambar yang membantu ekstraksi yang baik dari wilayah yang diinginkan dapat mengandung infeksi juga telah dimanfaatkan.
Segmentasi yang berbeda telah dilakukan termasuk segmentasi biner dan segmentasi multikelas dari daerah yang terinfeksi paru-paru. Yang ketiga, a hybrid deep learning architecture for the diagnosis of COVID-19 disease based on gravitational shift optimization algorithm. Dengan masalah penelitian, peningkatan terus-menerus dalam jumlah morbiditas dan mortalitas akibat sindrom pernafasan akut yang parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 menyebabkan situasi kesehatan medis internasional memburuk dari hari ke hari. Oleh karena itu, munculnya pandemi COVID-19 itu menjadi tantangan berkelanjutan bagi seluruh tenaga medis dan peneliti. Metode penelitian berdasarkan arsitektur Hybrid Convolutional Neural Network atau CNN diusulkan menggunakan algoritma optimasi. Arsitektur CNN yang digunakan disebut DenseNet one-to-one dan algoritma optimasi yang digunakan disebut algoritma pencarian gravitasi atau GSA. GSA diadaptasi untuk menentukan nilai terbaik untuk hiperparameter arsitektur DenseNet one-to-one dan untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mendiagnosis penyakit COVID-19. Pembahasan hasil perbandingan menunjukkan kemanjuran GSA DenseNet one-to-one COVID-19 yang diusulkan dan kemampuannya untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 dengan lebih baik daripada SSD DenseNet one-to-one karena SSD DenseNet one-to-one hanya mampu mendiagnosis 94% dari set pengujian. Selain itu, pendekatan yang diusulkan dibandingkan dengan pendekatan berdasarkan arsitektur CNN yang disebut Incaption V3 dan metode pencarian manual untuk menentukan nilai-nilai hyperparameter. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa GSA DenseNet one-to-one mampu mengalahkan pendekatan lain karena yang kedua hanya mampu mengklasifikasikan 95% dari sampel set uji. Kesimpulannya, makalah ini mengusulkan pendekatan yang disebut GSA DenseNet one-to-one yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kasus COVID-19 melalui gambar ronsen dada. Pendekatan GSA DenseNet one-to-one COVID-19 yang diusulkan terdiri dari 4 tahap utama, yaitu pertama, tahap persiapan data, kedua, tahap pemilihan hyperparameter, ketiga, tahap pembelajaran, keempat, tahap pengukuran kinerja. Pada tahap pertama, data set biner COVID-19 ditangani dari ketidakseimbangan, kemudian dibagi menjadi 3 set, yaitu set latihan, set validasi, dan set uji. Yang keempat, dengan judul A Hybrid COVID-19 Detection Model Using an Improved Marine Predator Algorithm and a Ranking-Based Diversity Reduction Strategy. Dengan masalah penelitian, COVID-19 menyebabkan ground glass, parenchyma, paru bilateral, dan kekuruan paru konsolidasi terkadang dengan morfologi bulat dan distribusi paru perifer. Metode penelitian ini, makalah ini mengusulkan model deteksi COVID-19 hibrida berdasarkan algoritma predator laut yang ditingkatkan atau IMPA untuk segmentasi gambar X-ray. Pembahasan penelitian ini, strategi pengurangan keragaman berbasis peringkat atau RDR digunakan untuk meningkatkan kinerja IMPA untuk mencapai solusi yang lebih baik dalam iterasi yang lebih sedikit. RDR bekerja untuk menemukan partikel yang tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam jumlah iterasi yang berurutan, dan kemudian memindahkan partikel tersebut menuju solusi terbaik sejauh ini. Kinerja IMPA telah divalidasi pada 9 gambar ronsen dada dengan tingkat ambang batas antara 10 dan 100 dan dibandingkan dengan 5 algoritma canggih. Pengoptimalan keseimbangan atau EO, algoritma pengoptimalan paus atau WOA, algoritma sinus kosinus atau SCA, algoritma Harris-Walk atau HAA, dan algoritma Salt-Schwamm atau SSA. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model hybrid yang diusulkan mengungguli semua algoritma lain untuk berbagai metrik
Selain itu, kinerja model yang kami usulkan konvergen pada semua jumlah tingkat ambang batas dalam metrik indeks kesamaan terstruktur atau SSIM dan indeks kualitas universal atau UQI. Kesimpulannya, dalam makalah ini kami mengusulkan model hibrida baru untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan algoritma predator laut yang ditingkatkan atau IMPA dan pengurangan keragaman berbasis peringkat atau RDR. Strategi untuk mendapatkan jumlah partikel yang tidak dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam jumlah iterasi yang berurutan. Model kami bekerja pada gambar X-ray untuk mengekstrak yang serupa wilayah kecil. Dalam upaya untuk mendapatkan wilayah yang mungkin mengandung COVID-19, mengekstraksi wilayah ini dapat diobati sebagai masalah segmentasi citra. Kinerja kami algoritma IMPA yang diusulkan dibandingkan dengan 5 Statiov algoritma, Shani algoritma, optimasi Paus atau WOA, algoritma sinus kosinus atau SCA, algoritma Salk-Schwarm atau SSA, algoritma Harris-Wag atau HA, dan pengoptimal equilibrium atau EO menggunakan satu set gambar ronsen dada dengan ambang batas level antara 10 dan 100. Yang kelima dengan judul A Deep Learning Approach to Characterize 2019 Coronavirus Disease atau COVID-19 Pneumonia in Chest CT Image. Masalah penelitian penyebaran cepat COVID-19 dihasilkan dari penularan dari manusia ke manusia selama wabah apapun. Pengenalan segera dan karantina pasien memainkan peran penting dalam menahan ancaman. Karena ini adalah virus yang baru ditemukan, spektrum alat diagnostik yang efektif tetap sempit. Alih-alih reaksi berantai polimerase waktu nyata atau RT-PCR yang sebagian dibatasi oleh kit pengujian yang tidak mencukupi. Siklus pengujian yang tertunda dan teknik ekstraksi yang dipertanyakan, CT diharapkan dapat diterapkan dalam screening awal pasien yang dicurigai untuk mempercepat diagnosis pasti terutama dengan munculnya teknik kecerdasan buatan atau AI. Metode penelitian ini sebuah algoritma pembelajaran yang mendalam terdiri dari deteksi lesi, segmentasi, dan lokasi dilatih dan divalidasi pada 14.435 peserta dengan gambar CT dada dan diagnosis patogen yang pasti. Algoritma diuji dalam kumpulan data yang tidak tumpang tindih dari 96 pasien COVID-19 yang dikonfirmasi di 3 rumah sakit di seluruh Cina selama wabah. Performa deteksi kuantitatif model dibandingkan dengan 3 residen radiologi dengan 2 laporan bacaan ahli radiologi berpengalaman sebagai standar referensi dengan menilai akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan skor F1. Kemudian pembahasan penelitian ini dari 96 pasien, 88 memiliki lesi pneumonia pada gambar CT dan 8 tidak memiliki kelainan pada gambar CT. Untuk basis per pasien, algoritma menunjukkan sensitivitas superior 1,00 dan skor F1 0,97 dalam mendeteksi lesi dari gambar CT pasien pneumonia COVID-19. Sedangkan untuk basis lobus per paru, algoritma mencapai sensitivitas 0,96 dan skor F1 sedikit lebih rendah dari 0,86. Volume rata-rata lesi dihitung dengan algoritma adalah 40,10 cm. Kecepatan lari rata-rata 20,3 detik kurang lebih 55,8 per kasus menunjukkan algoritma jauh lebih cepat daripada penduduk dalam menilai gambar CT. Algoritma pembelajaran mendalam juga dapat membantu ahli radiologi membuat diagnosis lebih cepat dengan kinerja diagnostik yang unggul. Kesimpulannya, algoritma menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendeteksi pneumonia COVID-19 pada gambar CT dada dibandingkan dengan ahli radiologi residen. Demikian dari paper yang sudah saya baca dari 1 sampai 5, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Untuk yang keenam ada paper dengan judul Prediction of COVID-19, Pneumonia Based on Selected Deep Features and One Class Kernel Extreme Learning Machine yang dipublikasikan tanggal 17 Maret 2021 dengan link sebagai berikut. Masalah penelitiannya, penyebaran penyakit coronavirus atau COVID-19 di seluruh dunia telah menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat global. Sangat penting untuk menyaring dan membedakan pasien dengan COVID-19 dengan cepat dan akurat dari mereka yang menderita pneumonia yang didapat dari Community Acquired Pneumonia atau CAP. Metode penelitiannya, kami menerapkan metode pembelajaran mesin untuk memilih fitur yang tepat dan memprediksi COVID-19 pasien dari pasien CAP, pemilihan fitur, dan proses prediksi setiap lipatan dirinci sebagai berikut. Pada tahap pelatihan, kami menggunakan penyusutan absolut paling sedikit dan operator seleksi atau lasso untuk mengeksplorasi subset yang optimal, fitur klinis radiologis untuk klasifikasi, karena kemampuannya untuk memberikan kepentingan variabel dan interpretabilitas. Setelah itu, fitur yang dipilih dimasukkan ke dalam LR, SPM, NN, dan metode yang diusulkan masing-masing untuk menentukan hiperparameter untuk diagnosis penyakit. Metode penelitiannya, pembahasan penelitiannya, hasil positif dari pengujian laboratorium berbasis asam nukleat adalah masih standar diagnosis COVID-19. Namun, pengujian laboratorium juga dilaporkan memakan waktu dan memiliki tingkat negatif palsu yang tinggi. Dan dengan demikian, pencitraan CT disarankan sebagai alat pelengkap atau bahkan direkomendasikan pendekatan untuk screening COVID-19 di Cina. Baru-baru ini studi membandingkan hasil RT-PCR dengan CT scan dada pada 1014 subjek dan menembus bahwa CT scan dada mencapai sensitivitas 97%, spesifikasi rendah 25%, dan akurasi 68%. Namun kinerjanya berpotensi menjadi ditingkatkan jika pembacaan CT dada dapat meningkatkan tingkat lanjut teknik analisis gambar. Kesimpulannya, dalam penelitian ini, total 1.658 pasien dengan COVID-19 dan 1.027 pasien CAP mengalami CT irisan tipis dan terdaftar. Semua gambar diproses sebelumnya untuk mendapatkan segmentasi infeksi dan bidang paru-paru. Serangkaian fitur khusus lokasi yang dibuat dengan tingkat diusulkan untuk menangkap pola distribusi COVID-19 dengan paling baik dibandingkan dengan fitur CTSS dan fitur radiomic konvensional. Infection Size Aware Random Forest Method atau ISARF diusulkan untuk membedakan COVID-19 dari CAP. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode yang diusulkan menghasilkan kinerja terbaiknya saat menggunakan fitur buatan tangan dengan sensitivitas 90,7%, spesifitas 87,2%, dan akurasi 89,4% di atas pengklasifikasi canggih. Tes tambahan pada 734 subjek dengan gambar irisan tebal menunjukkan kemampuan generalisasi yang hebat. Diharapkan bahwa kerangka kerja yang kami usulkan dapat membantu pengambilan keputusan klinis. Untuk paper yang ketujuh, ada paper dengan judul Detection of COVID-19 Using CXR and CT Imax Using Transfer Learning and Haralick Feature yang dipublikasi tanggal 20 Agustus 2020 dengan link berikut. Masalah penelitiannya, coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Pandemi ini telah menimbulkan kerugian besar bagi kehidupan hingga saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO terus memantau dan mempublikasi semua laporan wabah penyakit ini di berbagai negara. COVID-19 ini adalah penyakit pernapasan dan sebagian besar menyebar melalui tetesan di udara.
Infeksi ditularkan terutama melalui kontak dekat dan melalui tetesan pernapasan yang disampaikan ketika seseorang batuk atau bersin. Gejala virus ini adalah batuk, kesulitan bernafas, dan demam. Kesulitan bernafas merupakan indikasi kemungkinan pneumonia dan memerlukan pertimbangan klinis segera. Tidak ada antibodi atau pengobatan eksplisit untuk kontaminasi COVID-19 yang tersedia. Metode penelitiannya, dalam makalah ini teknik transfer learning telah diterapkan pada gambaran klinis berbagai jenis penyakit paru, termasuk COVID-19. Ditemukan bahwa COVID-19 sangat mirip dengan penyakit paru-paru pneumonia. Temuan lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi jenis pneumonia yang mirip dengan COVID-19. Transfer learning memungkinkan kita untuk mengetahui bahwa virus pneumonia sama dengan COVID-19. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh model yang dilatih untuk mendeteksi pneumonia virus dapat ditransfer untuk mengidentifikasi COVID-19. Transfer learning menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil klasifikasi konvensional. Pembahasan penelitiannya, ekstraksi fitur tekstur dilakukan menggunakan fitur Haralick yang hanya fokus pada area yang diminati untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan analisis statik. Oleh karena itu, perlu diusulkan suatu model untuk memprediksi kasus COVID-19 sedini mungkin, mengendalikan penyebaran penyakit. Kami mengusulkan model pembelajaran transfer untuk mempercepat proses prediksi dan membantu para profesional medis. Model yang diusulkan mengungguli model lain yang ada. Ini membuat proses yang memakan waktu lebih mudah dan lebih cepat bagi ahli radiologi dan ini mengurangi penyebaran virus untuk menyelamatkan nyawa. Kesimpulannya, model deteksi COVID-19 ini dikembangkan dengan mempertimbangkan tantangan yang ada di bidang deteksi COVID-19 menggunakan data yang diasimilasi dari berbagai sumber. Analisis fitur yang tidak biasa pada gambar diperlukan untuk mendeteksi infeksi virus ini. Semakin dini kita mendeteksi infeksi virus, semakin membantu dalam menyelamatkan nyawa. Makalah ini telah divisualisasikan dalam pendekatan holistik dengan mempertimbangkan isu-isu kritis yang menakutkan di domain tersebut. Hasilnya cukup konsisten untuk semua kasus khusus. Kami berharap hasil yang dibahas dalam makalah ini menjadi langkah kecil untuk membangun model deteksi COVID-19 yang dibudidayakan menggunakan gambar CXR dan CT. Dalam pekerjaan di masa depan, lebih banyak data dapat diasimilasi untuk hasil yang lebih baik yang selanjutnya memperkuat model yang diusulkan. Untuk yang ke-8, ada paper dengan judul Deep Learning Based Detection and Analysis of COVID-19 on chest X-ray Image yang dipublikasikan tanggal 9 Oktober 2020 dengan link berikut. Masalah penelitiannya, COVID-19 adalah masalah penyakit parah di mana sejumlah besar orang kehilangan nyawa setiap hari. Penyakit ini tidak hanya menyerang satu negara saja, bahkan seluruh dunia menderita karena penyakit virus ini. Dalam dekade terakhir, beberapa virus seperti SARS, MERS, flu, dan lain-lain muncul, tetapi mereka bertahan hanya beberapa hari dan beberapa bulan. Banyak ilmuwan sedang mengerjakan jenis virus ini, dan hanya sedikit dari mereka yang didiagnosis karena ketersediaan vaksin yang disiapkan oleh mereka, yaitu ilmuwan atau peneliti. Saat ini, seluruh dunia dipengaruhi oleh penyakit COVID-19, dan yang paling penting adalah tidak ada satupun ilmuwan negara yang dapat menyiapkan vaksin untuk hal yang sama. Metode penelitiannya, untuk menerapkan metode deep learning membutuhkan jumlah besar dataset untuk menerima hasil yang dapat diandalkan. Namun, bisa jadi setiap masalah tidak memiliki data yang cukup, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan medis. Terkadang mengumpulkan data terkait medis mungkin memakan waktu dan mahal. Untuk mengatasi kesulitan semacam ini,
augmentasi dapat mengatasi masalah overfitting dan meningkatkan akurasi model yang diusulkan. Pembahasan penelitiannya. Pada saat penyusunan makalah ini, kami telah melakukan scan 576 PA atau posteroanterior view pasien yang terkena COVID-19. Pemindaian diperkecil 128 kali 128 untuk membantu pelatihan cepat model kami. Pemindaian tampilan PA dianggap konsisten dengan kumpulan data COVID kami. Untuk analisis yang lebih baik, 3 model yang berbeda telah diimplementasikan dan kemudian kinerjanya dibandingkan untuk menghitung akurasi. Dalam model yang diberikan, kami menerapkan aktivitas Linky-ReLU untuk alih-alih fungsi aktivasi ReLU yang awalnya digunakan yang menjadikannya sebagai metode baru. Proses ini membantu mempercepat pelatihan dan juga menghindari masalah neuron mati, yaitu neuron ReLU menjadi tidak aktif karena kemiringan 0. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 semakin meningkat setiap hari. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat, pengujian massal kasus dengan cepat mungkin diperlukan. Dalam karya ini, kami bereksperimen dengan beberapa model CNN dalam upaya untuk mengklasifikasi pasien yang terkena COVID-19 menggunakan pemindaian sinar X dada mereka. Selanjutnya, kami menyimpulkan bahwa dari ketiga model ini, jaring excision memiliki kinerja terbaik dan cocok digunakan. Kami telah berhasil mengklasifikasi pemindaian COVID-19 dan ini menggambarkan kemungkinan cukupan penerapan terbaik tersebut dalam waktu dekat untuk mengoptimasikan tugas diagnosis. Akurasi tinggi yang diperoleh mungkin menjadi perhatian karena mungkin hasil dari overfitting. Ini dapat diverifikasi dengan mengujinya terhadap data baru yang diumumkan segera. Di masa depan, kumpulan data besar untuk rongsen dada dapat dipertimbangkan untuk memvalidasi model yang kami usulkan. Juga disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional medis untuk kasus penggunaan praktis dari proyek ini. Kami tidak bermaksud untuk mengembangkan mekanisme deteksi yang sempurna, tetapi hanya meneliti tentang kemungkinan cara yang layak secara ekonomi untuk memerangi penyakit ini. Metode tersebut telah ditempuh untuk penelitian lebih lanjut untuk membuktikan implementasi kasus nyata mereka. Yang ke-9, ada paper dengan judul Deep Learning and Machine Medical Image Processing for Coronavirus COVID-19 Pandemic, a Survey, yang dipublikasikan Februari 2021 dengan link berikut. Masalah penelitiannya, pandemi penyakit coronavirus COVID-19 dan upaya terkait untuk menahannya telah menghasilkan krisis kesehatan di seluruh dunia yang berdampak pada semua sektor kehidupan manusia. Pada tahap awal kemunculannya, dengan sejumlah orang yang terkena penyakit yang minimal. Hal itu tidak mencerminkan ancaman kapasitas yang begitu besar di mana sebagian besar kasus diseleksi secara spontan. Dengan perkembangan waktu secara bertahap, COVID-19 dinyatakan sebagai wabah oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dengan potensi resiko yang sangat tinggi yang mempengaruhi jutaan nyawa di semua negara, terutama yang memiliki sistem kesehatan yang lebih lemah. Virus ini mematikan karena dua alasan. Pertama, virus ini baru ditemukan tanpa vaksin, dan kedua, mudah ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan individu yang terkena. Metode penelitiannya yaitu supervised learning adalah teknik di antara metodologi ML yang diawasi dan tidak diawasi. Data dalam pembelajaran semi supervisor terdiri dari nilai berlabel dan tidak berlabel. Semi supervisor learning berada di antara pembelajaran tanpa pengawasan dan pembelajaran terawasi. Data yang tidak berlabel bila digunakan bersama
dengan sejumlah kecil data berlabel dapat menghasilkan peningkatan yang cukup besar dalam akurasi pembelajaran. Ada asumsi ilmiah tertentu terkait dengan teknik DL. Yang pertama, data yang berdekatan satu sama lain memiliki label yang sama. Kedua, asumsi klaster di mana data dalam klaster memiliki label yang sama. Yang ketiga, data dibatasi oleh dimensi yang terbatas dari ruang input yang lengkap. Pembahasan penelitiannya, X-ray digunakan untuk mendiagnosis pneumonia dan stadium dasar kanker. Tetapi CT scan adalah teknik yang lebih canggih yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan kecil dalam struktur organ dalam dan menggunakan sinar X serta teknologi fisik komputer untuk hasilnya. X-ray gagal mendeteksi diagnosis terkait jaringan lunak karena menggunakan pencitraan 2D. Tetapi di sisi lain, CT scan menggunakan teknologi fisik komputer 3D karena pemindaian mengambil banyak gambar dari berbagai sudut organ tubuh. Meskipun sinar X dan CT scan menangkap gambar struktur tubuh internal, dalam sinar X tradisional, gambar cenderung tumpang tindih. Sebagai contoh, tulang rusuk membayangi jantung dan paru-paru, membuat struktur dengan pertanyaan medis utama menjadi kabur, sehingga gagal memberikan diagnosis yang akurat. Baliknya, dalam CT scan, aspek-aspek yang tumpang tindih itu dihilangkan sepenuhnya untuk memastikan anatomi internal sangat menonjol sehingga memberikan pemahaman yang jelas tentang kondisi kesehatan. Untuk kesimpulannya, di antara solusi untuk memerangi pandemi COVID-19, DL telah dianggap sebagai teknik hebat untuk memberikan solusi cerdas, termotivasi oleh banyak aplikasi DL untuk pemrosesan citra medis dalam dekade terakhir. Kami telah memberikan ringkasan upaya terbaru tentang wabah COVID-19 untuk kota yang cerdas dan sehat. DL telah digunakan untuk mencapai berbagai solusi untuk gangguan COVID-19, termasuk prediksi wabah, pelacakan penyebaran virus, diagnosis dan pengobatan, penemuan vaksin, dan penelitian obat. Meskipun hasil yang menjanjikan, keberhasilan menggunakan DL untuk memproses citra medis COVID-19 masih membutuhkan waktu dan upaya cukup besar serta operasi yang erat antara berbagai pihak dari pemerintah, industri, dan akademisi. Kami juga telah mendaftarkan sejumlah tantangan dan masalah yang terkait dengan penelitian yang ada seperti privasi data, variabilitas pola wabah, regulasi dan transparansi, dan perbedaan antara gejala COVID-19 dan COVID-19. Akhirnya kami telah membahas jumlah arah masa depan aplikasi DL untuk pemrosesan citra medis COVID-19. Kami percaya bahwa wabah COVID-19 akan segera berakhir dengan penemuan DL dan teknik pemrosesan gambar serta banyak teknologi lainnya seperti biomedis, ilmu data, dan komunikasi seluler. Kami juga berharap karya kami dapat menjadi sumber referensi yang baik dan dapat mendorong banyak penelitian baru tentang DL dan pemrosesan citra medis dalam pertempuran melawan COVID-19. Yang ke-10 ada paper dengan judul Bayesian Learning of Shifted Scale Dirichlet Mixture Model and its application to early COVID-19 detection in chest X-ray image, yang dipublikasikan tanggal 10 Januari 2021 dengan link berikut. Masalah penelitiannya, pneumonia adalah masalah penyakit parah yang mengakibatkan radang paru-paru di mana sejumlah besar orang kehilangan nyawa setiap hari. Penyebab penyakit menular ini dapat dikaitkan dengan virus atau bakteri. Saat ini, virus SARS-CoV-2 bernama COVID-19, pneumonia menyebabkan wabah yang signifikan di seluruh dunia, memiliki dampak serius pada kesehatan dan kehidupan beberapa orang. Secara khusus, itu menyebabkan pneumonia pada manusia dan membawa infeksi parah antar manusia. Pasien COVID-19
dapat memiliki gejala akut dan beberapa mungkin meninggal karena kegagalan organ utama. Salah satu langkah penting dalam memerangi penyakit ini adalah kemungkinan untuk dapat dengan cepat mendeteksi dan melacak orang yang terkontaminasi dan menempatkan mereka di bawah perawatan khusus. Metode penelitiannya, fokus kami dalam makalah ini adalah untuk menerapkan metode pembelajaran Bayesian yang efektif untuk SSDMM, untuk memperhitungkan kompleksitas data medis, dan untuk mengatasi kelemahan pendekatan frekuentis deterministik. Sejauh pengetahuan kami, pendekatan seperti itu belum pernah ditangani sebelumnya, termasuk untuk masalah klasifikasi gambar rong sendada. Pembahasan penelitiannya secara khusus, hasil inferensi Bayesian lebih menarik berkat pertimbangan distribusi posterior sendi. Dalam karya ini kami telah menyelidiki teknik pendekatan berbasis MCMC yang efektif, mengingat bahwa inferensi yang tepat dalam metode Bayesian sepenuhnya tidak mudah untuk dihitung. Pendekatan yang kami terapkan juga memiliki keuntungan karena lebih umum dan cukup luas untuk diterapkan pada data skala besar yang menyajikan berbagai gambar infeksi. Pekerjaan di masa depan dapat dikhususkan untuk memperluas kerangka kerja yang diusulkan melalui pendekatan non-parametrik. Pekerjaan masa depan dapat menjanjikan lainnya, termasuk integrasi mekanisme pemilihan fitur ke dalam model statistik untuk meningkatkan kemampuan generalisasi. Kesimpulannya, dalam makalah ini kami telah membahas masalah pemodelan dan klasifikasi data non-Gaussian model multidimensi melalui pendekatan pembelajaran Bayesian murni berdasarkan model percampuran Dirichlet skala besar. Kami secara khusus menangani masalah klasifikasi gambar rong sendada CXR dan deteksi COVID-19. Fleksibilitas dan kemampuan kerangka statistik yang diusulkan dievaluasi melalui 3 kumpulan data publik terkait COVID-19 dan pneumonia, tidak seperti metode statistik lainnya yang mengasumsikan asumsi berat bahwa data input adalah Gaussian, yang tidak selalu tepat, terutama untuk aplikasi medis nyata. Data yang diolah dalam pekerjaan kami dimodelkan melalui model non-Gaussian dan menggunakan campuran terbatas dari distribusi Dirichlet skala bergeser yang memberikan penjelasan yang masuk akal. Kerangka kerja kami telah memberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu sampai nomor 11. Saya telah membaca paper yang bernama Decision Support Algorithm for Selecting an Antivirus Mask Open COVID-19 Pandemic Under Special Normal Fuzzy Environment, yang dirilis pada tanggal 13 Mei 2020. Berikut link yang saya ambil papernya. Pada permasalahannya yaitu dengan banyaknya mewabah COVID-19 dengan cepat, sebagian besar orang menghadapi kekurangan masker antivirus. Oleh karena itu, perlu untuk memilih masker antivirus secara wajar, mengoptimalkan penggunaannya untuk semua orang. Namun ketidakpastian efek COVID-19 dan keterbatasan kondisi manusia menambah sulitnya para pengambil keputusan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Metode yang digunakan yaitu makalah ini mengusulkan metode pengambilan keputusan seperti kriteria atau MCD untuk memilih topeng antivirus di bawah Fuzzy normal species menggunakan operator Bonferroni-Mann. Lalu pembahasan pada paper ini yaitu metode MCD berdasarkan teori himpunan Fuzzy banyak digunakan dalam bidang diagnosis medis dan evaluasi kesehatan. Namun ada beberapa penelitian tentang pemilihan produk medis dan perawatan kesehatan selama wabah epidemi, terutama pemilihan masker antivirus selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya harus fokus pada pemilihan masker
antivirus di bawah pelurusan COVID-19 untuk mencegah individu memperolehnya dalam jumlah yang berlebihan dan untuk mengoptimalkan penggunaan produk pelindung. Kesimpulan pada paper ini yaitu singkatnya, untuk tujuan memperbaiki kelemahan SPFN dan NFN, penelitian kami mengembangkan konsep baru yaitu SPNOFN yang tidak hanya mengungkapkan berbagai jenis jawaban evaluasi POMBD dan NEO-MBD dan NEG-MBD dari pengambilan keputusan, tetapi juga mempertimbangkan informasi objektif dari objek penilaian. Kami juga membangun metode MCDM yang diterapkan pada kasus artikular pemilihan masker antivirus selama pandemi COVID-19 untuk menggambarkan efisiensinya. Selain itu, analisis kooperatif berdasarkan kasus diberikan untuk memverifikasi keunggulan dibandingkan model yang ada. Lalu paper selanjutnya yaitu berjudul Adobe Learning Algorithm Using City Image to Screen for Coronavirus Disease, yang dirilis pada tanggal 26 Januari 2001. Ini link yang saya ambil papernya. Permasalahan utama yaitu merebaknya sindrom pernafasan akut parah coronavirus itu atau bisa disebut SARS-CoV telah menyebabkan lebih dari 26 juta kasus penyakit virus corona di dunia. Sejauh ini untuk mengendalikan penyebaran penyakit, penyaringan sejumlah besar kasus yang dicurigai untuk karantina dan pengobatan yang tepat merupakan prioritas. Pengujian laboratorium patogen biasanya merupakan standar emas, tetapi menanggung beban negatif palsu yang signifikan, menambah kebutuhan mendesak metode diagnostik alternatif untuk memerangi pasien. Terus metode yang digunakan yaitu metode mengumpulkan gambar CT dari kasus COVID-19 yang dikonfirmasi patogen bersama dengan sebelumnya dan diagnosis dengan pneumonia virus tipikal. Kami memodifikasi model pembelajaran transfer awal untuk menetapkan algoritma diikuti dengan validasi internal dan eksternal. Lalu pada topik pembahasan, kami secara retroaktif mengumpulkan gambar CT dari 259 pasien, di mana kohort termasuk 180 kasus pneumonia virus yang khas dan 79 lainnya dari 3 rumah sakit dengan pengujian asam nukleat yang dikonfirmasi dari SARS-CoV-2 untuk membuat model binar untuk membedakan COVID-19 dan pneumonia tipikal. Kami menggambarkan region of interest atau ROI sebagai gambar input untuk cohort, pelatihan, dan validasi. Kami membuat sketsa ROI dari gambar CT berdasarkan fitur COVID-19. Setelah menghasilkan fitur, langkah terakhir adalah mengklasifikasi pneumonia berdasarkan fitur tersebut. Ensemble pengklasifikasian digunakan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Dalam penelitian ini kami mengadopsi pembelajaran ujung ke ujung untuk memastikan konversi model. Lalu kesimpulan pada paper ini yaitu standar emas untuk didiagnosis COVID-19 adalah deteksi berbasis asam nukleat untuk keberadaan sekuens spesifik gen SARS-CoV. Meskipun kami masih menghargai pentingnya deteksi asam nukleat dalam diagnosis infeksi SARS-CoV, perlu dicatat bahwa tingginya jumlah negatif palsu karena beberapa faktor seperti kelemahan metodologis, stadium penyakit, dan metodologi pengumpulan spesimen dapat menunda diagnosis dan pengendalian penyakit. Data terbaru menunjukkan bahwa akurasi pengujian asam nukleat adalah sekitar 30-50%, kira-kira 4, 7, 8 menggunakan ekstraksi fitur pencitraan CT. Kami dapat mencapai akurasi lebih dari 89% secara signifikan. Kami mengalahkan pengujian asam nukleat. Lebih menarik lagi, dalam pengujian gambar CT dari pasien COVID-19, ketika pengujian patogen awal negatif, model kami mencapai akurasi 85% untuk memprediksi COVID-19 dengan benar. Selanjutnya nomor 13 yaitu paper yang berjudul Coronavirus Optimization Algorithm, Beyond Spirit Meta-heuristic based on the COVID-19 propagation model,
yang dirilis pada tanggal 17 Agustus 2020. Berikut link yang saya ambil di papernya. Permasalahan yang ada yaitu penyakit coronavirus 2019 pertama kali ditemukan pada manusia pada Desember 2019 yang telah menyebar di seluruh dunia. Dilaporkan telah menginfeksi kurang lebih 4 juta orang. Sejauh ini masih banyak yang belum diketahui tentang virus ini, termasuk berapa banyak orang yang mungkin mengalami infeksi yang sangat ringan tanpa gejala atau tidak terdokumentasi, dan apakah mereka dapat menularkan virus atau tidak. Dua dimensi dari wabah sulit untuk dievaluasi. Lalu metode yang digunakan yaitu bagian ini memperkenalkan metodologi CFOA. Dengan demikian, bagian langkah menjelaskan langkah-langkah untuk renggangan tunggal. Keterangan untuk bagian versi CFOA paralel memperkenalkan modifikasi yang ditambahkan untuk menggunakan CFOA sebagai versi paralel. Bagian pengaturan parameter yang menyarankan bagaimana parameter ini input harus diatur, bagaimana pseudocodes menyatakan pseudokodenya CFOA. Lalu pembahasannya yaitu keterangan untuk versi CFOA paralel harus dicatat bahwa sangat mudah untuk menggunakan CFOA dalam versi multivirus karena dapat diimplementasikan sebagai algoritma berbasis populasi. Ketika mempertimbangkan pandemi sebagai sekumpulan agen cerdas yang masing-masing berevaluasi secara paralel, berbeda dengan meta heuristik berbasis lintasan. Meta heuristik berbasis populasi meningkatkan diversifikasi dalam ruang pencarian. Untuk kasus ini, variabel baru didefinisikan renggangan yang menentukan jumlah renggangan yang akan diluncurkan secara paralel. Lalu kesimpulan pada paper ini yaitu meta heuristik harus berurutan dengan ruang pencarian yang sangat besar, bahkan tak terbatas untuk kasus berkelanjutan, dan harus menemukan solusi suboptimal dalam waktu eksekusi yang wajar. CFOA telah disusun untuk mengoptimalkan segala jenis masalah. Bagian ini berfokus pada algoritma pengoptimalan yang ditetapkan untuk menghibridasi model pembelajaran mendalam. Lalu paper selanjutnya yaitu algorithm optimizer COVID-19 optimizer algorithm modeling and controlling of coronavirus distribution process yang dirilis pada tanggal 28 Juli 2020. Berikut link yang saya ambil papernya. Permasalahan munculnya novel COVID-19 menyebabkan overload pada masyarakat kesehatan dan angka kematian yang tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Sangat penting untuk menekankan pada memastikan jarak sosial yang ekstrim dari seluruh populasi dan karenanya memperlambat penyebaran pandemi. Metode yang digunakan yaitu mereka telah menggunakan metode matematis untuk mengukur efektivitas strategi ini dalam mengendalikan kecepatan penularan COVID-19. Mereka telah mencapai itu melalui pengembangan model transmisi stokastis untuk menahan wabah virus. Mereka juga menemukan bahwa wabah diperkirakan dapat dikendalikan sekitar penularan virus berakhir dalam 12 minggu pertama, atau dengan akumulasi ambang batas 5.000 kasus. Padahal kemampuan pengendalian penyebaran infeksi menggunakan strategi semacam itu sangat berkorelasi dengan faktor lain seperti patogen. Lalu pembahasan pada paper ini yaitu bagian ini menyajikan evaluasi kinerja CFAE berpose pro yang paling terkait algoritma meta heuristik seperti volcano eruption algorithm, Grey Wolf optimizer atau GWO, PSO, dan GA. Beberapa masalah optimization terkenal telah digunakan sebagai fungsi uji benchmark untuk memverifikasi validasi evaluasi kinerja CFA. Secara khusus, CFA juga digunakan untuk menyelesaikan dan kategori fungsi uji coba yang berbeda, unimodal dan multimodal. Fungsi uji unimodal yang hanya memiliki optimum global, tetapi fungsi uji multimodal memiliki optimal global serta beberapa optimal lokal. Kesimpulan paper ini yaitu kami memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah optimasi untuk meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Lain tentu akan mempermudah langkah-langkah pengujian.
Kemudian 3 skenario diusulkan untuk menyelesaikan masalah optimasi menggunakan faktor yang paling efektif dalam proses distribusi. Kami juga mengusulkan algoritma pengoptimalan COVID-19 atau CVA baru untuk mencakup hampir semua wilayah yang layak dari masalah pengoptimalan. Hal ini dikonfirmasi melalui proses simulasi penyebaran virus corona di beberapa negara di seluruh dunia. Simulasi ekstensif menggunakan beberapa masalah optimasi teknik telah menunjukkan efisiensi algoritma CVA yang diusulkan. Lalu paper yang terakhir yaitu berjudul Coronavirus Disease and Pediatric Patient, a Review of Epidemiology, Symptomatology, Laboratorium and Imaging Results to guide the development of a management algorithm, yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2020. Permasalahannya yaitu penyakit virus corona atau COVID-19 telah dinyatakan pandemi di seluruh dunia dibanding dengan orang-orang dewasa. Jumlah kasus COVID yang dilaporkan secara signifikan lebih kecil daripada populasi anak-anak, meskipun insidennya meningkat setiap hari. Lalu metode yang digunakan yaitu pada saat artikel ini diterbitkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat yaitu FDA saat ini tidak memiliki obat yang disetujui untuk merawat pasien dengan COVID-19. Dengan demikian, manajemen algoritma terutama untuk pasien anak setidaknya sebagian didasarkan pada pendapat klinis, sebagian berdasarkan data yang diulas di atas, dan sebagian berdasarkan pendapat penulis artikel yang secara khusus melihat COVID-19 pediatrik. Kami merekomendasikan jalur investigasi dan manajemen. Lalu pembahasan pada paper ini yaitu radiografi dada mengungkapkan infiltrat tambal sulam unilateral pada 40% dari 10 pasien dengan COVID-19 yang dilaporkan oleh Jihanjo et al. Sia dan kawan-kawan lebih lanjut melihat untuk memeriksa CT dada temuan pada berbagai tahap proses COVID-19. Pada tahap awal penyakit, mereka mencatat 6 pasien dengan isi paru unilateral 6/20 30%, 10 dengan bilateral lesi paru 10/20 50%, dan 1 pasien anak dan 3 neonatus tidak memiliki kelainan. Pada CT dada 4/20 20%, lesi subpleura dengan inflamasi lokal infiltrasi ditemukan pada semua anak. 10 pasien 10/20 50% mencatat memiliki halo konsolidasi tanda. 12 pasien 12/20 memiliki 60% kekurangan ground glass. 4 pasien 4/20 dari 20% memiliki fine mesh bayangan, dan nodul kecil terdeteksi pada 3 pasien. Kesimpulan yaitu pada paper ini penyakit pediatrik terkait COVID-19 memiliki berbagai gejala dan hasil, sementara sebagian besar dari mereka yang berada dalam spektrum penyakit akan pulih dengan baik dengan signomatik perawatan. Artikel ini menyoroti bagaimana penyakit miokard, patologi paru-paru, dan risiko kematian yang jauh lebih tinggi daripada subpopulasi tertentu harus diingat. Dengan demikian, berdasarkan data kami yang terbatas, penulis menyukai pendekatan yang tergantung pada memastikan potensial pendatangan hasil yang lebih buruk, seperti bukti disfungsi organ, bukti ditumpangkan infeksi bakteri, dan metrik lain yang disorot dalam artikel. Disaring sebelumnya tahap untuk anak-anak yang dianggap cukup sakit sehingga perlu dirawat. Potensi kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut untuk penyakit miokard, koagulopati, dan kerusakan organ yang harus diingat. Sekian pemaparan presentasi yang saya lakukan dari kelompok saya. Apabila saya mewakili kelompok saya, apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam melakukan presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.